Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa membuat video presentasi pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya sebagai moderator ingin membacakan susunan diskusi kita pada video kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan materi, yang terakhir itu penutup. Baik. Kita langsung ke acara pertama yaitu pembukaan. Izinkan saya sebagai moderator membuka acara ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita beralih ke acara kedua yaitu pembacaan materi. Untuk pemateri pertama, kedua dan seterusnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metafisika istilah ini berasal dari bahasa Yunani metafisika yang berarti hal-hal yang terdapat sudah fisika sebagai ilmu pengetahuan mengenai yang ada, misalnya dengan yang ada sebagai yang digerakkan atau sebagai yang dijumlahkan. Metafisika merupakan cabang filsafat yang muat suatu bagian dari persoalan yang ada, membicarakan tentang prinsip-prinsip yang paling universal, membicarakan sesuatu yang bersifat keluar biasaan, membicarakan karakteristik hal-hal yang sangat mendasar yang berada di luar pengalaman manusia, berupaya menyajikan suatu pandangan komprehensif tentang segala sesuatu, membicarakan persoalan-persoalan seperti hubungan akal dengan benda, hakikat perubahan pengertian tentang kemerdekaan wujud Tuhan, kehidupan setelah mati lainnya. Metafisika studi mengenai kategori B, benda-benda dialami dan hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, bukankah menjual buku mengenai antologi, melainkan lebih pada buku mengenai ilmu gaib atau sihir, pengobatan alternatif dan hal sejenisnya. Metafisika ini suatu filsafat yang sulit dipelajari terutama bagi pemuda yang baru belajar filsafat. Metafisika disebut juga sebagai filsafat yang pertama, maksudnya ya ilmu yang menyelidiki apa hakikat di balik alam nyata. Ini sering juga disebut sebagai filsafat tentang hal yang ada, persoalan yang ada, menyelidiki hakikat segala sesuatu dari alam nyata dengan tidak terbatas pada apa yang dapat ditangkap oleh panca indera saja. Istilah pertama tidak berarti bahwa bagian filsafat ini harus ditempatkan di depan, tapi menunjukkan kedudukan atau pentingnya. Filsafat ini pertama menyelidiki penganda paling mendalam dalam akhir pengetahuan manusia yang mendasari segala macam pengetahuan lainnya. Metafisika dibagi menjadi dua, itu bagi metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum yang disebut ontologi merupakan cabang dari metafisika yang membicarakan eksistensi dan ragam-ragam dari suatu kenyataan. Jenis ontologi ini dari satu pihak menarik karena di situ ditemukan kemungkinan untuk menerjemahkan istilah filsafat dengan jawaban-jawaban diberikan untuk pertanyaan yang dirumuskan dalam ontologi, mengungkapkan suatu kepercayaan. Jenis kepercayaan ontologi atau empat ateisme Yunani. Bukan teori Allah mengajarkan bahwa Allah tidak ada dan manusia sendiri dalam kosmos. Agnosticisme Yunani. Bukan gnosis pengetahuan mengajar bahwa tidak dapat diketahui apakah Allah itu tidak ada atau tidak, sehingga pertanyaan tentang Allah selalu terbuka. Panteisme Yunani dan segala sesuatu yang mengajarkan bahwa selalu kosmos sama dengan Allah, sehingga tidak ada perbedaan antara pencipta dan penciptaannya. Teisme mengajarkan bahwa Allah itu ada perbedaan antara Allah dan penciptaannya. Dari pembahasan memunculkan beberapa pandangan dikelompokkan dan beberapa aliran berpikir, itu materialisme, yaitu aliran mengatakan bahwa hakikat dari segala sesuatu itu adalah materi suatu yang ada, itu materi hanya mungkin lahir dari yang ada. Idealisme yaitu aliran menjawab kelemahan dari materialisme yang mengatakan bahwa hakikat itu justru rohani, spiritual, rohani dan dunia ide yang
lebih hakiki dibandingkan materi. Dualisme yaitu aliran ini mempersesat tukaran antara materi, ide yang pendapat bahwa hakikat pengada kenyataan dalam alam semesta ini terdiri dari dua sumber tersebut, yaitu materi dan rohani. Yaitu aliran ini merupakan pendapat para filsuf mengambil sikap skeptis, yaitu keraguan atas setiap jawaban yang mungkin benar dan mungkin tidak pula. B. Yang kedua, metafisika khusus yang disebut kosmologi. Metafisika khusus kosmologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur alam semesta, membicarakan tentang ruang, waktu, dan gerakan. Kosmologi berarti ilmu tentang dunia dan keterlibatan yang paling fundamental dari seluruh realitas, karena cabang filsafat ini memiliki apa yang dapat dikatakan tentang adanya Allah lepas dari agama, lepas dari wahyu. Metafisika khusus lainnya adalah filsafat antropologi. Filsafat antropologi merupakan cabang-cabang filsafat yang membicarakan tentang manusia. Kosmologi juga merupakan cabang dari metafisika khusus. Sekarang epistemologi. Istilah kosmologi yang kita kenal saat dibicarakan dua yakni kosmos dan logos. Kata kosmos berarti dunia atau trivian, sedangkan kata logos berkata percakapan atau ilmu. Jadi kosmologi berarti percakapan tentang dunia atau alam, dan ketrivian yang paling fundamental di cabang filsafat ini memandang alam sebagai satu realitas dari fenomena dan berupaya untuk memadukan spekulasi metafisik dengan evidensi ilmiah dalam suatu kerangka yang koheren dalam perkembangannya. Cabang filsafat ini banyak beri bantuan bagi ilmu alam. Adapun bagian filsafat terbagi menjadi dua, yaitu antropologi. Istilah filsafat mengandung epistemologi ataupun implisit suatu pandangan manusia tentang tempatnya dalam kosmos. Hubungan dengan dunia dengan sesama manusia adalah sekaligus materi dan hidup. Badan dan jiwa mempunyai kehendak dan pengertian. Sekitar tahun 1500 manusia betul menjadi tidak pusat filsafat. Sejak zaman realisme, manusia dipandang sebagai pusat sejarah, pusat pemikiran, pusat kehendak, kebebasan, dan dunia. Kosmologi merupakan rangka umum di mana hasil-hasil dari ilmu alam dapat dipasang. Teori umum tentang alam sebagai kesatuan fungsi sebagai rangka umum. Kosmologi sekarang memandang alam sebagai suatu proses. Kosmologi itu bukan sistem tetap dan sehingga melainkan suatu proses perkembangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahaizan. Di sini saya akan membahas tentang cabang-cabang filsafat bagian 2. Epistemologi. Epistemologi lazimnya disebut dari pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber, karakter, dan kebenaran pengetahuan. Persoalan epistemologi sebagai pertanyaan-pertanyaan tentang kemungkinan pengetahuan, tentang batasan-batasan pengetahuan, tentang asal pengetahuan yang dibicarakan dalam epistemologi. Kata epistemologi berarti pengetahuan dalam bahasa Yunani logia, tentang pengetahuan epiteme. Epistemologi disebut dari pengetahuan. Secara etimologis, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata episteme dan logos. Kata episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti kata pikiran, percakapan, atau ilmu. Jadi, epistemologi berarti kata pikiran, percakapan, ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkutan paut dengan teori pengetahuan. Ia menyelidiki asal mula, sunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. Dalam epistemologi, pertanyaan-pertanyaan tentang kemungkinan-kemungkinan pengetahuan yang dibicarakan, sehingga dalam epistemologi muncul beberapa aliran berpikir, yaitu A. Empiris, itu pengalaman di mana pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman indrawi. Yang B. Rasionalisme, yaitu tanpa menolak besarnya manfaat pengalaman indera dalam kehidupan manusia, namun persepsi indrawi hanya digunakan untuk merangsang kerja akal. Akal berada di atas pengalaman indrawi dan menekankan pada metode deduktif. Yang C. Positivisme merupakan sintetis dari empirisme dan rasionalisme dengan mengambil titik tolak dari empirisme, namun harus dipertajam dengan eksperimen yang mampu secara objektif menentukan validitas dan reliabilitas pengetahuan. Yang D. Intuitionalisme
Intuisi tidak sama dengan perasaan, namun merupakan hasil evolusi pemahaman yang tinggi yang hanya dimiliki manusia. Kemampuan ini yang dapat memahami kebenaran yang utuh dan tetap unik. Contohnya, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Teori ini digagas oleh Aristoteles. Selanjutnya dikembangkan oleh Bertrand Russell. Penganut teori ini adalah mazhab realisme dan materialisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang logika. Logika merupakan cabang filsafat yang tidak mengajar apapun tentang manusia atau dunia. Ia merupakan suatu teknik atau seni yang mementingkan segi formal bentuk dari pengetahuan. Logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari perangkat bahan tertentu. Ia adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang kesehatan secara berpikir, aturan-aturan mana yang harus dihormati supaya pernyataan-pernyataan yang kita lontarkan sah. Istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Cina 334 sampai 226 sebelum Masehi. Secara etimologi, istilah logika adalah istilah yang dibentuk dari kata Yunani logikos. Kata logikos ini berasal dari kata logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata, percakapan, dan bahasa. Sementara kata logikos sendiri berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai kata, mengenai percakapan, atau yang berkaitan dengan bahasa. Logika dapat dibedakan atas dua macam, yakni logika kodratiah dan logika ilmiah. Logika kodratiah, logika yang bekerja berdasarkan hukum-hukum logika ilmiah. Kedua macam logika ini tidak dapat dipisahkan karena logika ilmiah membantu logika kodratiah. Akal budi dapat bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara yang spontan. Logika ilmiah memperluas, mempertajam pemikiran serta akal budi. Berkat pertolongan logika ini, akal budi dapat bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika dibagi dalam dua macam cabang utama, yakni logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif disebut juga logika formal. Logika ini membicarakan susunan proposisi dan menyimpulkan yang sifat keharusannya berdasarkan atas susunannya. Logika induktif mencoba untuk menarik kesimpulan tidak dari susunan proporsi melainkan dari sifat-sifat seperangkat bahan yang diamati. Ia mencoba untuk bergerak dari satu perangkat fakta yang diamati secara khusus menuju ke pernyataan yang bersifat umum mengenai semua fakta yang bercorak demikian. Yang kedua ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang manusiawi, tentang tindakan. Ia merupakan cabang filsafat yang bersangkutan dengan tanggapan-tanggapan mengenai tingkah laku yang betul. Etika juga sering disebut sebagai filsafat moral karena ia memiliki semua norma-norma. Istilah etika berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, ethos dan etikos. Etika berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, sementara etikos berarti susila, keadaan atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Jadi etika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai baik, buruk, atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Objek material adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedang objek formal etika adalah kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral. Moralitas manusia adalah objek kajian etika yang berusia sejak lama. Kemudian muncul dua teori yang menjelaskan bagaimana suatu perilaku dapat diukur secara etis. Teori yang dimaksud adalah deontologis dan teologis. Teori deontologis yaitu menyatakan bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri.
dan bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai norma-norma yang ada. Teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil suatu perilaku baik jika buah dari perilaku itu lebih baik untung daripada ruginya. Beberapa ahli membagi etika dalam 3 studi, yakni etika deskriptif, etika normatif, dan etika meatika. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Yohanes Katoda. Saya akan mempresentasikan bagian keempat, yaitu aksiologi. Aksiologi adalah filsafat nilai. Aspek nilai ada kaitannya dengan kategori: 1. Baik dan buruk, 2. Indah dan jelek. Kategori nilai yang pertama di bawah kajian filsafat adalah tingkah laku. Sesuai dengan sifatnya, ia menyelesaikan masalah secara mendalam dan universal. Penyelesaian masalah secara mendalam artinya ia menyelesaikan masalah dengan cara pertama-tama mencari penyebab yang paling awal munculnya masalah. Sedangkan universal artinya melihat masalah dalam hubungan yang seluas-luasnya. Aksiologi disamakan dengan valuation. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih luas, mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Contohnya, ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya atau nilai dia. Terima kasih. Hanya itu saja materi saya. Estetika disebut juga dengan keindahan, yang berasal dari aesthetis Yunani, yang artinya hal-hal yang dapat diserap dengan indera. Estetika merupakan ilmu pengetahuan tentang keindahan. Jadi, secara etimologis, kata etika berasal dari kata Yunani. Secara etismologis, kata etika berasal dari kata Yunani estis, yang berarti pengamatan, penserapan indrawi, atau pemahaman intelektual. Estetika merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa keindahan merupakan objek dari estetika. Sebab dalam estetika, definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni, dibicarakan dalam estetika. Karena objek estetika adalah keindahan, maka estetika tidak mempersoalkan seorang seniman. Tapi, estetika menyelidiki apa saja yang disebut indah, prinsip-prinsip yang mendasari seni dan keindahan, pengalaman yang berkaitan dengan seni dan keindahan seperti pencipta seni, penilaian terhadap seni atau perenungan atas seni, serta keindahan. Estetika dapat dibedakan ke dalam 2 bagian, yakni yang pertama, estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif menggambarkan gejala-gejala pengalaman yang indah. Sedangkan estetika normatif mencari dasar pengalaman keindahan. Contoh, dalam mengamati suatu karya seni, kita menggunakan kelima indera tersebut untuk mendapatkan kesan yang ditimbulkan dari karya seni yang diamati, baik itu kesan warna, ruang, tekstur, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Marilah kita tutup video ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.